Coba deh bayangin lu bangun tidur dan ada 100 miliar di rekening lu. Beneran. Gak mimpi, tapi 6 bulan kemudian, hidup lu justru hancur. Bukan karena musuh, tapi karena orang terdekat lu sendiri. Lu kehilangan semuanya. Dan ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata yang kejadian berkali-kali di dunia nyata. Tapi kenapa bisa begitu? Kenapa banyak orang justru hancur setelah kaya mendadak? Dan apa yang orang kaya beneran tahu, tapi nggak pernah mereka ngomongin? Welcome to Frekuensi Hidup. Di video kali ini, gue bakal bahas tentang bahaya dari flexing dan pamer kekayaan. Gue mau ajak lu kenalan sama Michael Carroll, umurnya 19 tahun, kerjaannya tukang sampah di Inggris. Hidupnya biasa aja, low-key, gak ada yang spesial. Sampai suatu hari, dia menang lotre senilai 200 miliar rupiah. Bukan main. Duit segitu masuk ke rekening orang yang bahkan belum pernah pegang 100 juta seumur hidup. Dan reaksinya, dia bilang, gue bakal habisin semuanya. Dan dia beneran lakuin. Dia pakai duitnya buat beli narkoba, kokain tiap hari. Dia sewa ribuan PSK, bikin sirkuit balap pribadi di halaman rumah, beli mobil sport, buat dihancurin. Gila kan? Hasilnya, 2 kali masuk penjara, ditinggal istri dan anak, 2 kali juga coba bunuh diri. Dan yang paling ironis, dia akhirnya balik lagi jadi tukang sampah. Tapi Carroll bukan satu-satunya. Kisah tragis kaya mendadak itu banyak banget. Bahkan ada yang belum sempat nyairin lotre udah meninggal. Seorang wanita di Amerika menang lotre miliaran, diracun pakai sianida sama temennya sendiri. Ada juga yang baru menang 40 juta dolar, 3 tahun kemudian dibunuh, dikubur di bawah beton. Yang bunuh teman akrabnya. Apa kesamaan dari semua cerita ini? Bukan duitnya, bukan keberuntungannya, tapi caranya mereka ngasih tahu orang. Mereka flexing, mereka cerita, mereka pamer. Dan itu yang jadi undangan buat kehancuran. Flexing itu sinyal ke dunia, hey, gue punya daging segar. Dan sayangnya, dunia ini penuh hiu lapar. Setelah semua cerita tragis tadi, akhirnya muncul pertanyaan besar. Kenapa banyak orang justru hancur setelah dapat duit gede dalam waktu singkat? Ini bukan kebetulan, ini data. 70% pemenang lotre di dunia bangkrut cuma dalam 3-5 tahun. Kebanyakan hidupnya lebih buruk dari sebelum kaya. Bukan cuma kehilangan uang, tapi juga relasi, kesehatan mental, bahkan nyawa. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai rich shock. Saat seseorang dapat kekayaan besar mendadak, otaknya ngalamin kejutan. Kapasitas mental kita nggak siap adaptasi. Ibaratnya kayak CPU 10 tahun lalu, disuruh ngejalanin game AA zaman sekarang. Crash. Kenapa bisa begitu? Karena otak manusia itu adaptif, tapi lambat. Uang itu power, dan power butuh fondasi mental yang kuat. Kalau belum pernah belajar ngatur 10 juta, jangan harap bisa bener ngatur 10 miliar. Lu malah makin stres, makin cemas, makin keblinger. Contoh, orang terkenal juga hancur. Mike Tyson, petinju legendaris. Total pendapatan 5 triliun rupiah. Tapi karena lifestyle, narkoba, dan pengelolaan yang buruk, habis. Bahkan pernah minjem duit buat makan. Gue kasih lo analoginya. Bayangin, lu kasih anak umur 8 tahun kunci Lamborghini. Apakah dia bisa nyetir? Bisa. Tapi, apakah dia bakal selamat? Enggak. Bukan karena mobilnya jelek, tapi karena dia belum siap. Uang itu cuman alat. Kaya itu bukan soal dapat uang banyak, tapi soal siap atau enggak. Dan kebanyakan orang belum siap. Bahkan
Banyak orang kaya palsu di luar sana yang sibuk pamer padahal dalamnya kosong. Kalau yang kaya mendadak bisa hancur dan yang flexing malah jadi target. Apa strategi orang kaya beneran? Kenapa mereka justru low profile? Apa rahasia mereka biar tetap kaya dan tetap hidup damai? Orang kaya beneran tuh nggak rame, nggak muncul di explore Instagram lu. Mereka nggak bikin video unboxing tas 80 juta, nggak review mobil sport, nggak pamer penghasilan sebulan segini-segini. Karena mereka tahu kekayaan itu kayak nyawa, semakin kelihatan semakin bahaya. Ada istilah namanya stealth wealth. Orang kaya yang milih buat hidup kayak orang biasa, nggak flex, nggak overexpose, bahkan kadang pura-pura biasa aja. Karena itu justru strategi buat tetap selamat dan damai. Quiet luxury, barangnya mahal, kualitasnya edan, tapi nggak ada logo gede di dada, nggak ada LV, Gucci, Balenciaga, segede dosa. Kenapa? Karena itu bukan buat pamer. Itu buat kenyamanan, buat durabilitas, buat elegan yang ngertinya, cuman yang ngerti. Barang mahal itu bukan buat nunjukin status, tapi buat lu yang nggak butuh validasi. Flexing itu sinyal kayak lu berdarah di tengah laut. Predator bisa nyium. Bukan cuma perampok, tapi juga temen manfaatin lu, keluarga minta transfer terus, orang sok deket karena pengen sesuatu, dan bahkan bisa target kejahatan beneran. Dan yang paling serem, lu gak bakal tahu siapa yang tulus dan siapa yang ngincer isi dompet lu. Ilmu praktis, cara orang kaya beneran hidup. Gua punya beberapa temen yang beneran tajir level udah bisa pensiun hari ini juga. Tapi lu lihat gaya mereka, pakai kaos Uniqlo, sendal Swallow, motoran, gak pernah pamer, dan justru mereka makin kaya tiap tahun. Karena mindset mereka beda. Buat mereka, kekayaan itu kayak game strategi. Tujuan utama, bertahan, bukan pamer. Lu mau jadi kapal pesiar, mewah, gede, tapi diserbu semua orang? Atau jadi kapal selam, diam, dalam, tapi kuat dan gak bisa disentuh? Orang kaya beneran tuh lebih pilih jadi kapal selam. Di zaman sekarang, kekuatan paling besar bukan pamer, tapi kemampuan buat diem. Karena uang yang tenang adalah uang yang aman. Dan uang yang aman baru bisa jadi kekayaan sejati. Oke, kalau suatu hari lu dapet duit gede, gimana caranya biar gak jadi korban kaya mendadak? Di bagian selanjutnya, gue bakal kasih 3 strategi penting yang bisa nyelamatin hidup lu. Kalau rejeki gede, beneran dateng. Dan ini bukan teori, ini strategi yang dipakai banyak orang kaya low-key di luar sana. Kita nggak pernah tahu ya. Besok lu bisa aja dapet rejeki nomplok. Warisan, kripto naik, bisnis meledak, apapun. Tapi lu juga tahu dari semua cerita tadi, duit itu bisa jadi berkah atau kutukan, tergantung lu siap apa enggak. Dan ini adalah 3 strategi yang bisa nyelamatin lu. Strategi yang dipakai sama orang-orang kaya beneran, biar tetap waras, tetap damai, dan tetap hidup lama. Kalau lu tiba-tiba dapet duit gede, jangan langsung resign, jangan langsung beli mobil, jangan langsung flex. Lu kasih waktu buat otak lu adaptasi. Diem dulu, minimal 6-12 bulan. Simpan dulu di tempat aman. Deposito, reksadana pasar uang, emas. Biar stabil, biar jernih. Karena fase paling rawan dari kekayaan adalah fase awal. Di situ banyak orang bikin keputusan bodoh. Saat lu mulai punya uang, tiba-tiba orang datang. Keluarga, temen, bahkan orang yang dulu ghosting lu. Mereka bakal bilang,
pinjem dulu, bantu dikit aja, kan lu mampu. Dan di momen ini, lu harus belajar bilang tidak. Menolong itu baik, tapi kalau semua minta, lu gak nolong, lu justru dirampok pelan-pelan. Lu gak bisa nolong semua orang, tapi lu bisa nolong diri sendiri dulu, biar nanti bisa bantu orang dengan cara yang sehat. Kalau udah punya uang, jangan fokus ke barang, fokus ke waktu. Beli waktu buat istirahat, buat belajar, buat keluarga. Karena waktu gak bisa dibalikin, dan uang selalu bisa dicari lagi. Di dunia yang semua orang berlomba buat show off, kadang kekuatan paling keren adalah kemampuan buat diem. Orang kaya beneran tuh gak sibuk kasih tahu siapa-siapa. Mereka tenang, kalem, dan diem-diem. Main catur, bukan main perang bintang. Kalau lu beneran pengen kaya, jangan cari sorotan. Cari ketenangan. Karena uang bisa datang, tapi damai itu harus dicari. Kalau video ini ngena buat lu, gue saranin, jangan langsung tutup. Simpan. Tonton ulang 6 bulan lagi kalau lu udah dapet rezeki besar. Dan ingat, yang bisa selamat dari kekayaan besar bukan yang paling pinter, tapi yang paling siap. Kalau menurut lu konten ini penting, share ke orang yang lu peduliin. Biar nggak ada lagi orang baik yang hidupnya hancur cuma gara-gara dapet uang mendadak. Terima kasih bro, udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe.